Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Berjumpa bersama saya Lila Rizky melaporkan langsung dari Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Tepatnya hari ini Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021 telah diagendakan akan ada rapat paripurna DPRD Kota Kendari terkait dengan hari jadi Kota Kendari ke-190. Telah dilihat pemirsa langsung di belakang saya dan di sekitar saya pemirsa, beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari telah hadir memenuhi ruang rapat hari ini. Dan dalam rangka hari jadi Kota Kendari ke-190 ini, kita dapat lihat pemirsa, seluruh anggota DPRD Kota Kendari yang telah hadir hari ini sudah sangat antusias mengenai rapat paripurna hari ini. Pemirsa, pastinya dalam rapat paripurna ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan, di mana sebelum memasuki ruangan rapat paripurna telah disediakan tempat cuci tangan maupun penggunaan hand sanitizer di dalam ruang rapat paripurna hari ini, pemirsa. Satu hal yang menarik pemirsa pastinya dapat dilihat di sekitar saya, seluruh anggota DPRD Kota Kendari wanita hari ini menggunakan pakaian selaras berwarna mint yang dapat kita lihat, serta seluruh anggota DPRD Kota Kendari pria menggunakan jas hitam selaras. Tadi juga telah kita meliput sambutan-sambutan dari anggota DPRD Kota Kendari yang telah hadir di sini. Pemirsa, rapat paripurna hari ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kendari Bapak Haji Subhan ST, dan juga nantinya akan hadir bersama dengan kita di rapat paripurna DPRD Kota Kendari hari ini Bapak Wali Kota Bapak Haji Zulkarnain Kadir SEME dan Wakil Wali Kota Kendari Ibu Dr. Haja Siska Karina Imran SKM. Untuk itu pemirsa, mari kita saksikan bersama rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka hari jadi Kota Kendari ke-190. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kendari dan Ibu Wakil Wali Kota Kendari, serta hadirin yang kami hormati. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Kendari ke-190 dimulai. Diawali dengan mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kata pengantar dan sambutan Ketua DPRD Kota Kendari kepada Ketua DPRD Kota Kendari dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, Ibu Hajah Sri Lestari Zulkarnain SPD MPD. Yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang kami hormati para mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat para pejabat unsur Forkopimda Kota Kendari, yang terhormat saudara para wakil ketua beserta istri dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang kami hormati para mantan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat para asisten Sekda, Kepala OPD, serta para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, yang terhormat para camat se-Kota Kendari. Secara khusus kami sampaikan pula, meskipun tidak mengikuti acara paripurna hari ini, kepada yang kami banggakan dan hormati, para sesepuh Kota Kendari, para pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, para lurah dan kepada seluruh warga Kota Kendari, para insan pers, undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menghadiri di ruangan ini maupun mengikuti secara virtual rapat paripurna DPRD Kota Kendari guna memperingati hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-190 tahun. Hadirin undangan yang berbahagia, dalam suasana bulan suci Ramadan ini, sebelum menyampaikan sambutan, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh Kota Kendari. Semoga kita memperoleh peningkatan kebaikan amal saleh serta memperoleh janji Allah Subhanahu wa taala, yakni memperoleh rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Amin. Selanjutnya, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Wali Kota Kendari beserta ibu dan saudari Wakil Wali Kota Kendari serta hadirin undangan atas kehadirannya dan keikutsertaannya memenuhi undangan kami pada pagi menjelang siang hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-190, saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Wali Kota dan Saudari Wakil Wali Kota Kendari serta hadirin undangan yang saya hormati. Usia 190 tahun tentu saja bukan perjalanan singkat bagi Kota Kendari. Sudah tentu seiring perjalanan waktu, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Kendari terus bergerak dengan dinamika dan romantika yang membawa warna-warni baru dalam arah kebijakan pembangunan yang digerakkan para pemimpin daerah yang silih berganti dalam kurun waktu masa pemerintahannya. Kita telah melewati berbagai macam kondisi, pahit, manis, dan getir-getir perjalanan Kota Kendari. Banyak catatan sejarah yang mengiringi perjalanan Kota Kendari untuk dapat sejajar dengan kota, kabupaten kota lain yang lebih maju.
Saya berkeyakinan banyak warga kota Kendari yang menjadi saksi hidup sejarah perjalanan kota Kendari. Tentunya apa yang dicapai hingga hari ini tidak lepas dari kebersamaan, kemitraan, dan kekompakan antara pemerintah, DPR, dan seluruh lapisan masyarakat kota Kendari. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih, rasa bangga, rasa hormat, rasa mensyukuri yang dalam atas segala buah tangan dan segala kebijakan pembangunan yang telah ditorehkan oleh para pemimpin daerah beserta seluruh elemen masyarakat, baik yang terdahulu maupun yang kini sedang menjalankan tugas pengabdiannya. Semoga Allah SWT membalas segala perjuangan dan pengabdian terbaik dari beliau-beliau semuanya. Amin. Terkhusus kepada beliau-beliau yang telah mendahului kita, saya mengajak kepada seluruh hadirin yang mengikuti rapat paripurna ini, serta kepada seluruh warga kota Kendari untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut agama kita masing-masing. Semoga beliau-beliau mendapat balasan yang setimpal atas segala pengabdiannya untuk kota Kendari. Hadirin undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat, dewasa ini masyarakat kita semakin maju dan cerdas, baik sebagai buah dari dinamika pembangunan, juga merupakan dampak langsung dari keterbukaan informasi yang benar-benar terbuka dan mendunia. Masyarakat kita cepat belajar dan mengetahui tentang hal-hal positif yang terjadi di daerah lain, sehingga tidak mustahil masyarakat menuntut agar kemajuan itu dapat segera diterapkan dan diwujudkan pula di kota Kendari. Oleh karena itu, peringatan hari ulang tahun kota Kendari hari ini hendaknya kita jadikan cermin untuk melihat kembali secara jernih segala kegiatan dan kebijakan pembangunan yang telah dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat. Kini kita semuanya merupakan pelopor-pelopor pembangunan dan perubahan serta penentu kebijakan yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bersama-sama menorehkan tinta emas dalam catatan sejarah perjalanan kota Kendari. Kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menaburkan amal saleh dan segala pengabdian yang terbaik bagi kota Kendari, yang telah terarah pada komitmen menjadikan kota Kendari sebagai kota dengan berbagai keunggulan daerah. Saya berkeyakinan bahwa kata kunci dari pemberdayaan keunggulan daerah adalah melalui kekompakan dalam keberagaman yang harmonis antara aparatur pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Oleh karena itu, dengan tema peringatan hari ulang tahun kota Kendari pada tahun ini, yakni momentum memberdayakan keunggulan daerah, saya mengajak seluruh jajaran pemerintah dan DPRD kota Kendari bersama seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha untuk bergandengan tangan dalam kesadaran dan partisipasi untuk memberdayakan segala potensi keunggulan yang ada di kota Kendari. Yakinlah masih banyak ruang dan waktu untuk memberikan segala bentuk kebaikan-kebaikan dan kemajuan-kemajuan bagi pemberdayaan keunggulan kota Kendari. Kita memiliki SDM yang banyak dan handal. Kita memiliki beragam sumber daya ekonomi. Kini sudah saatnya kita hidupkan dan gaungkan hal tersebut. Tinggalkan pikiran bahwa urusan keunggulan daerah hanya bisa diselesaikan secara terpusat oleh pemerintah. Sebaiknya ditanamkan bahwa keunggulan daerah harus didukung dengan kearifan lokal atas prakarsa pemerintah dan masyarakat. Mari bersama-sama menanamkan rasa cinta terhadap kota Kendari, bangga menjadi warga kota Kendari, bangga hidup dan bertempat tinggal di kota Kendari, serta bangga mengabdi bagi kota Kendari, sehingga kelak akan mewujudkan dalam karya-karya nyata dan luar biasa sesuai dengan potensi dan profesi kita masing-masing. Saya berkeyakinan bahwa dengan semangat kebersamaan, kelak akan membentuk wajah baru kota Kendari dengan segala keunggulan-keunggulan daerah, sehingga layak menjadi kota idaman, layak dijadikan tempat tinggal dan tempat mencari nafkah
secara berkelanjutan. Yakinlah tidak ada daerah yang tidak unggul sepanjang kita mau mengelola dan memberdayakan dengan baik. Yakinlah DPRD dan pemerintah Kota Kendari tidak berdiam atas hal tersebut, namun telah dan tetap berusaha maksimal secara berkelanjutan mewujudkan segala potensi keunggulan daerah. Untuk itu, apa yang direncanakan dan yang telah dilakukan pemerintah dan DPRD kota saat ini kiranya dapat kita bingkai dalam satu pemahaman dan keyakinan bersama bahwa semuanya berawal dengan satu niat dan tujuan, yakni dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi generasi kini maupun generasi yang akan datang. Saudara Wali Kota dan Saudari Wakil Wali Kota Kendari, serta hadirin undangan yang saya hormati. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, maka DPRD Kota Kendari akan senantiasa berupaya untuk melaksanakan 3 fungsi dengan baik. Fungsi pertama adalah fungsi pembentukan perda, yakni bersama-sama pemerintah Kota Kendari membentuk peraturan daerah. Sekedar gambaran, Kota Kendari hingga tahun kedua keanggotaan DPRD Kota Kendari periode 2019-2024 telah dihasilkan 14 buah raperda. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder yang telah memberikan kontribusi besar terhadap penyusunan ke-14 Perda Kota Kendari tersebut. Kami menitip pesan bagi pemerintah Kota Kendari selaku pelaksana Perda agar menerapkan secara konsekuen dan konsisten terhadap dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kebijaksanaan. Fungsi kedua adalah fungsi pengawasan, yakni melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kota dan penerapannya di lapangan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas saran dan masukan dari masyarakat. Terima kasih kepada warga Kota Kendari dengan pemikiran-pemikiran cerdasnya. Semoga selalu terarah kepada hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Ucapan terima kasih tidak lupa pula kami haturkan kepada pemerintah Kota Kendari yang senantiasa dengan tangan terbuka menerima segala saran dan masukan dewan, terutama yang terkait dengan tuntunan masyarakat. Namun demikian, kami tetap menitip pesan kepada pemerintah Kota Kendari agar persoalan yang sedang dan masih hangat hingga saat ini segera ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku, antara lain persoalan air bersih, banjir, sampah, serta pembangunan kolam retensi. Fungsi ketiga adalah fungsi anggaran, yakni bersama-sama pemerintah Kota Kendari menyusun dan menetapkan APBD. Meskipun dengan keterbatasan anggaran dan ketatnya aturan anggaran, kami senantiasa memperhatikan dan mengakomodir segala masukan dari masyarakat agar anggaran yang ditetapkan dalam APBD dapat bermanfaat bagi masyarakat. Semua yang diuraikan di atas telah menjadi bukti yang faktual bahwa antara DPRD dan pemerintah Kota Kendari telah bersinergi dalam hubungan kemitraan yang saling terbuka dan penuh pengertian. Sehingga pelayanan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar dan hasilnya telah dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Kendari. Hadirin undangan yang saya hormati, akhirnya dalam suasana yang bahagia ini, saya beserta segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari mengucapkan selamat ulang tahun Kota Kendari yang ke-190, Dirgahayu Kotaku. Teriring ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan cendekiawan, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendorong terbangunnya suasana kondusif di Kota Kendari sehingga kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan kita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridai cita-cita luhur pemerintah, DPRD, dan masyarakat Kota Kendari menuju masa depan sejahtera dan memberikan kekuatan lahir dan batin
kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas perhatian, kerjasama, bantuan dari semua pihak sehingga rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan lancar dan tertib. Untuk membantu acara selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Demikian sambutan dari Ketua DPRD Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Wali Kota Kendari. Kepada Bapak Wali Kota Kendari dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Pimpinan, Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kota Kendari, yang saya hormati Bu Wakil Wali Kota Kendari, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, terima kasih sudah hadir, Bu Kajari, Pak Dandim, Ketua Pengadilan Negeri Kota Kendari, yang mewakili Kapolres Kendari, Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Kendari, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang saya hormati dan tentu kita muliakan para mantan wali kota, mantan wakil wali kota, mantan sekda dan mantan pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari. Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan segenap elemen masyarakat Kota Kendari. Yang juga kami hormati Sivitas Akademika, pimpinan perbankan, organisasi profesi, dan sosial kemasyarakatan. Yang saya hormati para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, para camat dan lurah sekota Kendari, serta insan pers, hadirin undangan, dan terutama seluruh warga masyarakat Kota Kendari yang berbahagia. Sebagai umat yang beragama, saya mengajak kepada kita sekalian untuk sejenak bertafakur seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir mengikuti acara paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-190 Kota Kendari tahun 2021. Pimpinan DPR serta hadirin undangan sidang paripurna yang kami muliakan. Setiap kali memperingati hari ulang tahun Kota Kendari, memori kita akan senantiasa tertuju pada sosok Nicolaas Vosmeijer, seorang berkebangsaan Belanda yang melakukan perjalanan dagang hingga mendarat di kawasan pelabuhan yang kemudian hari populer dengan nama Teluk Kendari, tepatnya pada tanggal 9 Mei 1831. Terdorong oleh keindahan Teluk Kendari untuk menunjang misi dagangnya, Vosmeijer lalu membuat peta wilayah yang diperkenalkan sebagai Vosmeijer Bay atau Teluk Vosmeijer. Setahun kemudian, pada tahun 1832, Vosmeijer kembali ke Teluk Kendari dan mendirikan lodge atau kantor dagang dan rumah untuk Raja Ranomeeto atau Lakina Laiwoi bernama Tebau. Peristiwa inilah yang menjadi rujukan kita semua sehingga ditetapkan peringatan hari ulang tahun Kota Kendari. Hadirin undangan yang sama berbahagia, di usia yang ke-190, Kota Kendari telah mengalami kemajuan yang signifikan pada berbagai sektor pembangunan, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya, baik secara fisik, peningkatan infrastruktur kota, maupun non-fisik, peningkatan sumber daya manusia. Karena itu, sepatutnya lah kita memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pemimpin-pemimpin terdahulu yang telah merintis Kota Kendari atas kiprah dan dedikasi mereka dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan Kota Kendari.
Penghargaan juga kami sampaikan kepada segenap elemen warga masyarakat Kota Kendari yang telah memberikan kontribusi konstruktif sehingga berbagai program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Hadirin undangan yang sama berbahagia. Sebagai wujud kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan penanganan COVID-19, momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kota Kendari ke-190 ini dikemas secara virtual. Meski demikian, tidak mengurangi makna strategis dan nilai esensial yang terkandung dalam peringatan hari bersejarah daerah yang kita cintai ini. Setidaknya ada 3 makna nilai yang terungkap. Yang pertama, peringatan ini dilaksanakan dalam suasana bulan suci Ramadan, yang bagi kaum muslimin dan muslimat adalah bulan yang istimewa karena seluruh amalan dilipat gandakan pahalanya. Juga di mana bulan ini diturunkan kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup. Kedua, sejarah peradaban umat manusia akan mencatat dengan tinta emas bahwa peringatan ulang tahun Kota Kendari kali ini dilakukan dalam suasana keprihatinan yang mendalam akibat masih mewabahnya virus COVID-19. Segenap daya dan upaya termasuk dana telah kita kerahkan secara terintegrasi yang melibatkan lintas stakeholder guna mengendalikan penyebaran virus demi memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Kendari. Ketiga, makna strategis karena merupakan tahun keempat dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD Kota Kendari periode 2017-2022. Rangkaian pembangunan digalakkan dengan visi mewujudkan Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Spirit ini kemudian dioperasionalkan dalam misi peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan penataan wajah Kota Kendari. Dalam upaya mengakselerasi visi dan misi tersebut, dibutuhkan komitmen berlandaskan semangat kebersamaan antara seluruh pemangku kepentingan. Dan alhamdulillah, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, semangat kebersamaan ini telah mewarnai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan Kota Kendari dengan sangat baik, sehingga capaian-capaian pembangunan dapat kita maksimalkan. Beberapa indikator pembangunan dan pemerintahan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas daerah sebagai dimensi fundamental kontinuitas pembangunan kota terus terpelihara dengan baik. Yang kedua, perekonomian masyarakat terus bergerak maju mengikuti ritme aktivitas produktivitas masyarakat dan kebijakan penataan ruang kota. Ketiga, indeks pembangunan manusia tahun 2020 mencapai 83,53 poin, meningkat dari tahun 2019. Dan alhamdulillah di tahun 2020 ini mengantarkan Kota Kendari sampai pada posisi kelima indeks pembangunan manusia tertinggi se-Indonesia. Keempat, angka harapan hidup mengalami peningkatan dari 73,52 tahun menjadi pada tahun 2020 73,77 tahun. Berikutnya, walaupun tidak sangat signifikan akibat dampak menyebarnya virus COVID-19, tingkat kemiskinan dapat kita tekan 0,01% dari angka 4,44% tahun 2019 menjadi 4,43% pada tahun 2020. Selanjutnya pada sektor infrastruktur dasar terus dioptimalkan, diantaranya luas genangan air dapat kita kurangi dari 1.725 hektar tahun 2019 saat ini berkurang menjadi tinggal 458 hektar di tahun 2020. Kawasan kumuh dikurangi secara periodik dari 275 hektar tahun 2019 turun menjadi 227 hektar pada tahun 2020. Cakupan ruang terbuka hijau juga terjadi peningkatan sampai 65%, yang mana tahun sebelumnya di angka 18,32%. Pada sektor layanan air bersih, kami juga pemerintah Kota Kendari terus berupaya melakukan pembenahan, walaupun saat ini belum kelihatan dampaknya secara signifikan, baik itu pembenahan internal PDAM Kota Kendari maupun melalui pola kerjasama KPBU, khususnya memperbaiki sistem jaringan
dan distribusi pada masyarakat maupun manajemen pelayanan. Juga pembangunan pada bidang infrastruktur diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan padat karya, khususnya untuk mendorong perputaran ekonomi di masa pandemi COVID-19. Ketujuh, pada sektor tata kelola keuangan, kita juga patut bersyukur bahwa pada tahun 2020 yang lalu, kita terus mampu mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian sebagai pengakuan atas pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami muliakan, menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini, pemerintah dan tentu segenap masyarakat Kota Kendari, kita harus terus bertekad menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mendorong agar kita bisa segera keluar dari situasi pandemi ini, sekaligus juga tetap menjaga berjalannya roda perekonomian di wilayah kita. Hal ini sejalan dengan tema peringatan HUT Kota Kendari ke-190 tahun 2021 ini, yaitu momentum memberdayakan keunggulan daerah. Kita berharap di tengah kondisi ekonomi bangsa yang mengalami tekanan cukup berat, kita tetap memiliki optimisme untuk memberdayakan, mengembangkan, dan memperkenalkan potensi-potensi yang kita miliki di daerah yang kita cintai ini. Kita percaya melalui pemberdayaan UMKM daerah, khususnya pengembangan komunitas-komunitas lokal daerah, juga beragamnya kreativitas masyarakat, tentu kita harapkan mampu meningkatkan perekonomian kita dan sekaligus meraih kesejahteraan bersama. Di samping menjaga kondisi stabilitas ekonomi masyarakat, juga kita berharap di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita juga terus berupaya senantiasa menjaga stabilitas keamanan, ketentraman masyarakat agar terpelihara dengan baik. Kepada saudaraku seluruh warga Kota Kendari, kami menyampaikan bahwa kerukunan hidup dan harmoni inter dan antar umat beragama maupun antar kelompok masyarakat merupakan anugerah yang maha agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita sekalian. Oleh karena itu, anugerah ini patut kita jaga bersama untuk menjadikan Kota Kendari terus hadir dan eksis di tengah percaturan daerah-daerah yang terus berkembang. Tentu sekat-sekat konvensional, baik sosial, ekonomi maupun budaya, berpotensi mengganggu kehidupan kita di masa yang akan datang. Tetapi ini harus bisa kita eliminir, nuansa persaudaraan, satu untuk semua, semua untuk satu, yang selama ini terpatri dalam lubuk hati kita, agar tetap lestari dan kita jaga bersama. Kepada jajaran aparat sipil negara lingkup pemerintah Kota Kendari, saya berharap untuk terus meningkatkan kinerja dan disiplin, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab selaku aparatur sipil negara. Laksanakanlah tugas saudara secara profesional, proporsional, dan rasional. Hindarkan diri dari pola kerja parsial, dikotomis, karena hal tersebut akan menghadirkan dikotomi birokrasi yang berujung pada rendahnya produktivitas. Sidang paripurna DPR, hadirin yang kami muliakan. Mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh dan segenap anggota DPRD Kota Kendari, dan juga pemangku kepentingan terkhusus warga Kota Kendari atas segala dukungan dan kerjasamanya yang telah ditunjukkan selama ini. Tentu kebersamaan ini yang memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga berbagai cita-cita dapat kita wujudkan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi langkah dan dedikasi kita bersama. Demikian, terima kasih. Dirgahayu Kota Kendari ke-190. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Wali Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya penayangan profil Kota Kendari yang akan dipandu oleh Ketua DPRD Kota Kendari. Kepada Ketua DPRD Kota Kendari dengan hormat disilakan.
Saudara Wali Kota dan Saudari Wakil Wali Kota Kendari, serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya, Raih Paripurna DPRD Kota Kendari, saya skorsing untuk menyaksikan tayangan profil Kota Kendari. Untuk membantu acara selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Kepada Bapak Wali Kota Kendari beserta Ibu, Ibu Wakil Wali Kota Kendari, Ketua DPRD bersama Ibu, dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Sejak dahulu, Teluk Kendari telah dikenal oleh pelaut-pelaut Nusantara maupun Eropa sebagai jalur persinggahan perdagangan laut dari dan menuju Ternate atau Maluku. Pada kartografi Portugis kuno awal abad ke-15 telah menunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi yang dinamakan Città della Baia di pesisir teluk bernama Baia do Tivora yang identik dengan Teluk Kendari. Dalam sastra lisan tua suku Tolaki, wilayah Teluk Kendari disebut dengan nama Lipu i Pombandahi, Wonua i Pombandokoha yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur Kerajaan Konawe. Pada tahun 1828, seorang pelaut bernama Jacques Nicolas Vosmaer mendapat tugas dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk melakukan observasi terhadap jalur perdagangan di pesisir timur Sulawesi. Peta pertama Teluk Kendari dibuat pada 9 Mei 1831 dan sejak 6 Februari 1835 Teluk Kendari disebut sebagai Vosmaers Bay atau Teluk Vosmaer melalui surat keputusan Jenderal Van den Bosch di Batavia. Dalam catatan perjalanannya yang berjudul Korte Beschrijving van het Zuid-Oostelijk van Celebes, Vosmaer menuliskan tertarik akan keindahan Teluk Kendari. Setelah mendapat izin dari Tebau sebagai penguasa wilayah timur Kerajaan Konawe pada tahun 1932, Vosmaer kemudian mendirikan kantor dagang dan membuatkan istana Tebau dari Lepo-Lepo ke Teluk Kendari. Hal inilah yang merupakan titik tolak perkembangan Kendari menjadi kota pusat pemerintahan dan perdagangan. Penamaan Kendari sendiri berasal dari kata kandai, yaitu alat dari bambu atau kayu yang dipergunakan penduduk Teluk Kendari untuk mendorong perahu. Dari kata kandai inilah kemudian diabadikan menjadi Kampung Kandai dan pengembangan dari kata kandai selanjutnya dalam berbagai literatur terakhir disebut Kendari. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, Kendari yang hanya seluas kurang lebih 31,40 km persegi saat itu adalah wilayah kewedanan sekaligus ibu kota Onder Afdeling atau Bunken Laiwoi. Kendari berubah dari ibu kota kecamatan, kemudian berkembang menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 1964
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 menandai ditetapkannya Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih terdiri dari 2 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga, dengan pertambahan luas wilayah kurang lebih 75,76 km persegi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 mengubah status Kendari menjadi kota administratif yang meliputi 3 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kendari, Mandonga, dan Poasia dengan 24 desa. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota Kendari, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 yang menetapkan kota Kendari sebagai kota madya daerah tingkat 2 dengan luas wilayah kurang lebih 298,89 km persegi atau 0,7% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Selama terbentuknya kota administratif Kendari, kota Kendari berturut-turut dipimpin oleh Haji Mansur Pamadeng 1978 hingga 1979, Dr. Andus Haji Muhammad Antero Hamra 1980 hingga 1985, Dr. Andus Haji Anas Bunggasi 1985 hingga 1987, Kolonel Adi Mangilep selaku pelaksana tugas tahun 1988 hingga 1991, Dr. Andus Haji Andika Harudin selaku pelaksana tugas tahun 1991 hingga 1992, Dr. Andus Haji Usman Sabara selaku pelaksana tugas tahun 1993, Dr. Andus Haji Laode Muhammad Salihin Sabora 1993 hingga 1995, dan Kolonel Abdul Razid Hamzah selaku pelaksana tugas tahun 1995. Kendari sebagai daerah otonom berturut-turut dipimpin oleh Dr. Andus Laskar Kudus selaku pejabat wali kota tahun 1995 hingga 1996, Dr. Andus Haji Masyur Masi Abu Nawas 1996 hingga 2001, Dr. Andus Haji Andika Harudin selaku pejabat wali kota tahun 2001 hingga 2002, Dr. Andus Haji Masyur Masi Abu Nawas MSI dan wakilnya Insinyur Andi Muzakir Mustafa MM tahun 2002 hingga 2007, Dr. Insinyur Haji Asrun MM SC dan wakilnya Haji Musadar Mapasomba SPMB periode pertama 2007 hingga 2012 dan periode kedua 2012 hingga 2017. Adriatma Dwi Putra ST dan wakilnya Haji Sulkarnain K SEME 2017 serta Haji Sulkarnain K SEME dan wakilnya Dr. Haja Siska Karina Imran SKM periode 2017 hingga 2022. Visi Kota Kendari mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni yang berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Misi Kota Kendari meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan menata wajah kota. Sejak kepemimpinan Haji Sulkarnain K SEME dan Dr. Haja Siska Karina Imran SKM periode 2017-2022, sejumlah program yang telah dilaksanakan, utamanya program berbasis informasi dan teknologi. Para pimpinan organisasi perangkat daerah dipacu untuk menciptakan program pelayanan masyarakat berbasis informasi dan teknologi. Di antaranya layanan integrasi Kendari atau LAIKA, layanan aduan masyarakat melalui aplikasi e-Humas Si Cantik Laut, e-Signatur, e-SPBD, Simple SP2D, SIMSET GIS atau Sistem Manajemen Informasi Aset berbasis GIS, e-Planning, e-Monef, Simper, aplikasi mempermudah proses administrasi persuratan, Jari atau Jaga Kendari,
TPPNS, SIP PBB, SIP BPHTB, SIP PAD, serta Simantap. Sejak program digitalisasi pelayanan masyarakat, pemerintah Kota Kendari juga terus berbenah pada program fisik. Sejak awal tahun 2019, Wali Kota Kendari Haji Zulkarnain KSEME telah menuntaskan dan membebaskan lahan peruntukan jalan serta merevitalisasi kawasan pedestrian. Melakukan normalisasi kali serta saluran air. Pemerintah Kota Kendari terus meningkatkan jalan di beberapa kawasan dalam kota. Penataan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh Kotaku di seluruh kecamatan sekota Kendari. Penataan kawasan kumuh dengan skala kawasan seperti kawasan Bumbu Toko Petoaha atau Kendari Waterfront City. Selama kepemimpinan Haji Zulkarnain KSEME dan Dr. Haja Siska Karina Intan SKM dalam kurun waktu tahun 2020, sejumlah penghargaan telah diraih pemerintah Kota Kendari. Di antaranya, penghargaan Bank Indonesia Sultra Award 2020 dengan kategori Kota Pendukung Elektronifikasi Terbaik se-Sulawesi Tenggara. Penghargaan Sida Karya pada gelaran acara penganugerahan produktivitas Sida Karya tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020. Penghargaan kinerja unit penyelenggara publik wilayah 3 predikat A pelayanan terpadu satu pintu kategori pelayanan prima dari Kemenpan RB tahun 2020. Penghargaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP kategori B dari Kemenpan RB tahun 2020. Penghargaan reformasi birokrasi kategori B dari Kemenpan RB tahun 2020 tertinggi se-Sulawesi Tenggara. Monitoring Center for Prevention MCP dari Korsubgah Komisi Pemberantasan Korupsi RI tahun 2020 tertinggi se-Sulawesi Tenggara dengan nilai 87,7%. Indeks Pembangunan Manusia IPM 5 besar tingkat nasional dengan nilai 83,53% tahun 2020. Dari semua capaian tersebut, tak lepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, memasuki usia ke-190 tahun Kota Kendari ini, mari terus kita jaga kekompakan, terus tumbuhkan rasa persaudaraan dalam keberagaman, menuju Kota Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Zulkarnain Kadir SEME, Wali Kota Kendari. Atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Kendari mengucapkan Dirgahayu Kota Kendari yang ke-190 tahun. Jadikan hari ulang tahun Kota Kendari ke-190 ini sebagai momentum untuk memberdayakan keunggulan daerah di era pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haja Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Kendari, mengucapkan Dirgahayu Kota Kendari yang ke-190 tahun. Mari bersama jadikan hari ulang tahun kota sebagai momentum untuk memberdayakan keunggulan daerah di era pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Kota Kendari selalu siap melaksanakan fungsi tugas dan kewenangan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membangun sinergitas dengan pemerintah Kota Kendari dalam mengawal pembangunan Kota Kendari sesuai amanat masyarakat yang telah diamanahkan kepada kami. Dirgahayu Kota Kendari ke-190 tahun. Jadikan hari ulang tahun Kota Kendari ke-190
sebagai momentum untuk memperdayakan keunggulan daerah di era pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali Kota Kendari beserta Ibu, Ibu Wakil Wali Kota Kendari, Ketua DPRD bersama Ibu, dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, disilakan kembali ke tempat. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan rapat. Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari, serta hadirin undangan yang saya hormati. Dengan selesainya kita menyaksikan tayangan profil Kota Kendari, maka kursi rapat saya cabut kembali. Untuk memandu acara selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Untuk lebih hikmatnya acara pada hari ini, kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Seksi Bimas Kantor Kementerian Agama Kota Kendari kepada Bapak Marwijit SOSI MPD. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sejenak kita tundukkan hati kita seraya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan perkenankan kami untuk memimpin doa sesuai dengan keyakinan kami sebagai muslim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dalam ridhamu kami bermohon, semoga acara rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka ulang tahun Kota Kendari ke-190 ini Engkau rahmati dan Engkau ridhoi, sehingga dapat bermanfaat untuk kemaslahatan bersama dan menumbuhkan semangat juang kami untuk membangun Kota Kendari yang kami cintai. Ya Allah, Ya Malikul Quddus,
Engkaulah penguasa dan penentu segala-galanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan penuh harap kami bermohon, semoga kota Kendari yang usianya sudah hampir 2 abad ini Engkau jadikan sebagai kota yang sejahtera, kota yang sehat, dan sebagai kota yang layak huni yang berbasis ekologi, informasi dan teknologi, serta menjadi daerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Ghaffar, duhai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabbana, dalam peringatan ulang tahun Kota Kendari yang ke-190 ini, bersamaan dengan momentum bulan suci Ramadan yang penuh keutamaan, maka berkahilah Kota Kendari agar seluruh warganya senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan kebenaran, hidup damai dan rukun, sehat dan sejahtera, dan bebaskanlah kami dari pandemi COVID-19 yang sudah memperlihatkan akan kelemahan dan ketidakberdayaan kami, yang selama ini kami merasa mampu dan angkuh. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan bersama lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, acara saya serahkan kembali kepada Ketua DPRD Kota Kendari untuk menutup acara secara resmi rapat paripurna pada hari ini. Dengan selesainya kita menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-190 tahun. Namun sebelum rapat paripurna ini saya tutup dengan resmi, saya ingin menghaturkan beberapa bait pantun dan puisi. Pelajari masa lalu jika kau ingin meramal masa depan. Masa depan akan datang pada mereka yang terlalu sibuk untuk mencarinya. Masa depan itu sama persis seperti masa lalu, hanya saja lebih mahal. Cara terbaik memprediksikan masa depan adalah dengan menciptakannya. Bambu kuning dibuat kursi, bambu untuk layang-layang. Kalau kita banyak berprestasi, banyak orang semakin sayang. Akhirnya, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari menyampaikan Dirgahayu Kota Kendari yang ke-190 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya serta karunia-Nya lahir dan batin kepada kita semua. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini tanggal 9 Mei 2021 dengan resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya acara penutupan secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Kendari, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, akan ada foto bersama, Pak. Foto bersama. Ya, Forkopinda Ya, dan kami persilakan kepada Forkopinda untuk naik di atas bersama Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Kendari. Bobet, arahkan Bobet. Baik pemirsa, berakhir pula kegiatan dari rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka Hari Jadi Kota Kendari ke-190. Saya Lila Rizky dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.